khusus edisi spesial kali ini yaitu Grebek Sawah. Nah, pemirsa, dalam Grebek Sawah kali ini tentunya saya tidak sendiri, melainkan sudah bersama dengan para petani dari Kecamatan Lubuk Sandi, pemirsa. Nah, mungkin nanti mereka akan menyampaikan keluh kesah mereka yang mereka hadapi selama musim kemarau ini, mulai dari proses tanam hingga panen. Nah, dan juga saya sudah didampingi oleh beberapa tokoh. Ada Ibu Rosmala Dewi selaku Kepala PLT Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, dan juga dari Kabupaten Seluma ini sendiri Kepala Dinas Pertanian ada Bapak Aryan Sosial. Selamat siang Bapak. Dan tentunya masyarakat di Kabupaten Seluma ini tidak asing lagi dengan tokoh yang satu ini, yaitu Bapak Junaid GSP selaku Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu, Dapil Kabupaten Seluma. Nah, baik pemirsa, mungkin kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita. Untuk yang pertama mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Aryan Sosial selaku Kepala Dinas Pertanian ya Pak, Kabupaten Seluma. Nah, melihat kondisi yang kita hadapi saat ini yaitu musim kemarau. Nah, untuk sawah yang ada di Kecamatan Lubuk Sandi ini Pak, khususnya di Desa Arangsapat, apakah saat ini kondisi air di sini masih terjamin atau bagaimana? Karena kita ketahui bahwa di daerah lain juga sudah mengalami kekeringan, bahkan tanahnya sudah retak-retak untuk kondisi sawahnya. Tes. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih kepada moderator. Tadi sudah saya singgung sedikit di awal, bahwasanya saat ini ekstrim cuaca kan lagi tidak bersahabat. Kalau bahasa pertanian dan bahasa umumnya itu El Nino. Kalau bahasa kita ini kemarau. Tadi kami sepanjang jalan melihat, memang kalau sumber air dari sungai itu sangat nampak sekali, debitnya sangat kurang. Tapi setelah masuk di area persawahan, kami lihat ternyata irigasinya masih ngalir air. Nah, untuk khusus di daerah hamparan Desa Arangsapat ini, Alhamdulillah El Nino ini kayaknya nggak berlaku di sini. Di sini irigasinya lancar. Ya mudah-mudahan nanti sudah saya sampaikan juga dengan petugas. Habis panen ini silakan digarap lagi untuk musim tanam ketiga. Ini sudah musim tanam kedua Pak, ini ya Pak Penyuluh ya. Musim tanam ketiga. Jadi alhamdulillah untuk musim kondisi kemarau saat ini di Desa Arangsapat dan sekitarnya, untuk ketersediaan air masih aman. Mungkin itu sementara. Jadi untuk ketersediaan air di sini masih aman ya Pak. Jadi untuk kondisi sawah juga tidak dianjurkan untuk beralih komoditas seperti itu ya Pak. Masih bisa menanam padi di sini ya. Alhamdulillah. Jadi kami kemarin sudah mencanangkan mengantisipasi dengan cuaca ekstrim saat ini di daerah-daerah yang memang krisis sangat, kondisi airnya sangat kering dan tanaman yang sudah terlanjur tanam itu sangat kekeringan. Kami menghimbau salah satu alternatif yaitu mengganti komoditi. Jangan menanam komoditi yang memerlukan air banyak. Contoh mungkin tanaman padi itu kan butuh air Pak. Jadi kami sarankan lewat rekan-rekan penyuluh, kita mengganti komoditi yang tanamannya tidak butuh air terlalu banyak. Mungkin itu bisa beralih ke palawija. Tapi di sini alhamdulillah airnya masih lancar, ya kita manfaatkan untuk tanam padi lagi. Ya. Untuk daerah lain selain di Kecamatan Lubuk Sandi ini, apakah ada daerah lain yang sudah dianjurkan untuk beralih ke palawija Pak? Oke. Ada beberapa kecamatan kemarin data Ibu Kadis, kami sudah merilis data kondisi di bulan September itu lebih kurang 1.300 hektar yang berdampak kekeringan di Kabupaten Seluma yang tersebar di 14 kecamatan. Nah, alhamdulillah kemarin ada turun hujan. Yang turun hujan ini bisa menyelamatkan kondisi pertanaman yang sudah tertanam. Nah, ada di daerah seperti daerah Semidang Alas Maras, di daerah sebagian kemarin yang kita kunjungi di daerah Sukaraja, itu daerah yang memang benar-benar kekurangan air. Kami sudah mensiasati kemarin ada pompanisasi, nyedot air dari sumber sungai, sumber airnya sekarang kering dan pertanamannya sudah kering kerontang. Kami sarankan untuk pergantian komoditi. Itu salah satu di daerah Sukaraja, mungkin di daerah Semidang Alas Maras, itu juga kami sudah menyampaikan hal alternatif kedua itu. Ya baik, jadi sudah ada 2 daerah ya Pak artinya.
yang beralih ke palawija. Iya. Oke. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Jonaidi. Mungkin sapaannya Dang Jun ya? John SP aja. Dang John SP. Nah, melihat perjalanan Bapak sebelumnya untuk memperjuangkan, mengabdi dan juga membangun kesejahteraan di Kabupaten Sleman ini memang sangat luar biasa sekali ya Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat kondisi sawah di Desa Arangsapat ini sendiri Pak? Ya, terima kasih. Hampir 3 tahun terakhir kan keluhan petani, seolah-olah petani ini kalau bahasa gitu seluma tuh diajung narik nyawa sesugangan. Bersawah ya bersawah, nyesikat ini udah bersawah ya apa boleh buat, yang ada bibit tapi kadang-kadang pas panen malah kesulitan. Nah, oleh karena itu kehadiran pemerintah ini sangat dibutuhkan. Alhamdulillah hari ini pemerintah sudah buktikan beberapa alsintan sudah diturunkan, tapi saya melihat bahwa masih banyak sekali pendukung sarana pertanian yang harus dituangkan pemerintah untuk mempertahankan areal sawah di Lubuk Sandi. Karena saya katakan pentingnya lahan hari ini bahkan ditetapkan dalam sertifikat LP2B. Jadi lahan bapak-bapak ini sudah didaftarkan Pak sebagai areal yang harus dilindungi. Tapi jangan cuma arealnya saja dilindungi, petaninya juga harus dilindungi. Insya Allah nanti melalui pertemuan ini Bapak silakan disampaikan lagi keinginan-keinginan masyarakat supaya pertanian di sini lebih bergairah ke depan. Tuh. Yang kedua tadi Bu Dewi sudah menyampaikan Bapak Ibu sekalian tentang asuransi komoditas. Sebenarnya asuransi komoditas pertanian ini tidak hanya untuk padi saja, termasuk untuk jenis-jenis komoditas hasil produksi masyarakat lainnya. Nanti kelompok-kelompok tani boleh mengusulkan Pak, pembiayaan asuransi komoditas ini bisa ditanggung oleh APBD. Jadi kalau ketika gagal panen seperti ditanyakan tadi, masyarakat kan bisa klaim asuransi. Kita sudah tanam, tiba-tiba kayak kemarin di Bukit Peninjauan 1 ya, itu laudim bertanam. Varietas baru dikasih Bu Dewi dari Pertanian Provinsi, saya dikasih varietas bibit baru, dan ilok nanam, pai 1,5 bulan, 2 bulan, kemarau panjang. Sawahlah melekang, artinya di situ gagal panen. Harusnya petani dapat klaim dari asuransi, nilainya 6-8 juta per petani. Alhamdulillah Pak. Nah mungkin ini akan kita programkan juga di daerah sini ke depan. Karena gagal panen ini bukan cuma soal kemarau saja, banyak faktor lain juga. Ya, itu oke. Ya terkait di musim El Nino ini Pak, kira-kira menurut Bapak saran yang sebaiknya dilakukan oleh para petani ini apa Pak? Ya, yang pertama Pak, Ibu sekalian, kita terutama kan ini di desa hulu. Kita kan di hulu ini Bu. Hulu ini adalah sumber resapan air. Jadi kalau dalam tata ruang Pak, daerah resapan air itu bukan cuma di hilir, tapi juga di hulu. Di sini sumber mata air Pak. Oleh karena itu saya sarankan memang wilayah hulu kalau bisa Pak, jangan kita kembangkan komoditas yang rakus air. Sehingga air kita tetap untuk komoditas persawahan. Mungkin Bapak sudah tahu untuk kelapa sawit misal gitu. Sekarang banyak terjadi Pak di Ulu Alas, di Ulu Maras diizinkan HGU perkebunan kelapa sawit. Habis air Pak di hilirnya. Pas hujan banjir. Kenapa? Tidak ada lagi kayu tanaman hutan yang menahan laju air, menyimpan resapan air kalau tidak ada air. Ini karena kita kawasan hulu, saran saya untuk kehutanannya, perkebunannya, kayu-kayunya, tanaman menghasil tetap kita lestarikan. Bahkan tadi Bu Dewi mengusulkan akan ada bantuan bibit-bibit tanaman yang menghasilkan. Mungkin tidak seperti buah rambutan saja Bu Dewi. Di sini perlu bibit jengkol, di sini bibit petai, karena ini daerah yang cukup tinggi yang memungkinkan tanaman perkebunan menghasilkan itu bisa diciptakan kembali. Selain Bapak Ibu dari sekalian, nanti selain irigasi, mungkin kita perlu bangun embung. Saya dengar juga tadi katanya ada pintu air yang rusak. Mungkin itu juga perlu kita perbaiki sarananya nanti dari baik kabupaten ataupun provinsi. Itu ya. Ya baik Pak, terima kasih sarannya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Rosmala Dewi nih. Ibu yang cantik sekali hari ini, walaupun panas-panas begini tetap cantik ya. Nah, saya ingin bertanya Bu, seperti apa bentuk pendampingan antara Dinas TPHP Provinsi Bengkulu dengan para petani yang ada di kabupaten, nah khususnya itu di Kabupaten Sleman itu sendiri? Inti dari kegiatan kita adalah dalam rangka meningkatkan produksi ya, produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Provinsi Bengkulu yang menjadi tugas tupoksi kita Dinas TPHP Provinsi.
Kemudian kegiatan yang kita lakukan dalam meningkatkan produksi ini adalah melakukan pendampingan bantuan sarana dan prasarana. Yang terkait dengan sarana pertanian itu seperti tadi yang Ibu sampaikan, ada benih, kemudian bantuan pupuk, bantuan pestisida, kemudian bantuan alsintan. Nah, alsintannya ini banyak, mulai alsintan pengolahan, alsintan untuk panen, pasca panen, mengolah tanah, kemudian panen, pasca panen, dan pengolahan hasil. Beda ya. Kalau mengolah tanah seperti yang traktor tadi. Kemudian kalau untuk panen seperti power thresher, concealer. Kemudian kalau untuk pengolahan hasil itu seperti kata Pak Jun tadi, ada RMU ya, seperti itu adalah RMU, ada haler, pulper, kemudian polisher biasanya kalau untuk padi ya. Kemudian juga kita membangun ada UPH, ini pengolah hasil tanaman pangan, bisa tanaman pangan jagung, bisa kedelai dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Akan tetapi untuk diketahui pasti pemerintah itu ada skala prioritas. Tidak mungkin dalam 1 tahun semuanya terbantu. Jadi bergiliran. Insya Allah kita kabupaten provinsi tetap akan mengusulkan prioritas yang sesuai dengan kondisi lapangan lahan di daerah, gitu ya. Jadi yang belum dapat bersabar, tetap mengajukan permohonan ke kita. Kemudian ada juga bantuan prasarana seperti tadi Bu sampaikan, ada pembangunan jalan produksi, biasanya itu dibangun untuk di sekitar kebun, kemudian jalur usaha tani dalam rangka memudahkan akses kelompok tani untuk mengangkut menjual hasil produksi tanamannya, sehingga kita harapkan untuk meningkatkan pendapatan untuk masyarakat. Jadi itu sarana prasarana. Selain itu ada juga terkait dengan kegiatan penanganan hama penyakit. Provinsi juga mendampingi melalui UPT proteksi kita, mendampingi pengawalan serangan hama penyakit maupun DPI. DPI itu dampak pengaruh iklim ya. Pengaruh iklim seperti kita sekarang, El Nino kalau kekeringan, nanti kalau kebanjiran tuh La Nina bahasanya. Itu pendampingan kita terus. Selanjutnya lagi terkait dengan pengembangan SDM dan kelembagaan. Nah ini urusannya Pak Darmin. Kelembagaan ini terkait dengan penyuluh, kelompok tani, peningkatan SDM-nya itu melalui pelatihan teknologi, sekolah lapang, dan lain sebagainya ya. Termasuk hari ini, baik tidak ini salah satu pembelajaran untuk kita bersama ya. Jadi banyak sekali program-program prioritas yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian di Provinsi Bengkulu. Ya baik Ibu, saya ingin bertanya lagi. Setelah ini kita akan mendengarkan sesi tanya jawab dari para kelompok tani. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam liputan khusus edisi spesial Grebek Sawah. Kembali bersama kami dalam program liputan khusus edisi spesial Grebek Sawah. Nah, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa para petani di sini yang ingin bertanya kepada narasumber kita yang ada di depan ini. Boleh disilakan kepada para petani yang ingin bertanya. Boleh, Bapak silakan. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak kepada Bapak narasumber yang di depan. Nama saya Pemdinatur, kebetulan alhamdulillah dipercaya di Desa Rangsapat ini menjadi Ketua BPD Desa Rangsapat ini. Ini saya mewakili dari seluruh ibarat kelompok tani kami ini kan ada 3 siring Pak. Nah, jadi kungkai 1, kungkai 2, kungkai 3. Ini Pak masih banyak kekeluhan di air Pak. Jadi mohon solusi sumbangsi untuk kami karena kami ini ketika bah ini atau air sungai ini meluap, maka kami yang kami pakai itu kayu. Jadi kami memang butuh itu kalau untuk petani kami ini memang pupuk lah, kami pakai pupuk
segalanya lah kami pakai. Tapi kalau kapasitas ketika air itu banjir, maka kami itu seminggu itu 3 kali untuk berbuai, itu pakai bambu, pakai kayu. Dengan Bapak Komisi 2 dan juga narasumber, mohon solusi dengan kami, dan juga kami itu yang jelas kami siap. Alhamdulillah masyarakat ini siap gotong royong untuk membuat ketika itu nanti mungkin berupa bronjong, apa-apa nanti yang bisa ibarat kami kerjakan dengan kelompok-kelompok 3 siring ini nanti. Mungkin itulah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak. Boleh langsung saja kepada Pak Junaidi SP untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Saya langsung aja, Wan siapa? Wan Pendi. Jadi intinya Wan Pendi, semua usulan itu nanti silahkan disampaikan oleh kelompok, kemudian dilampirkan fotonya, nanti PPL juga tolong mengetahui dan disurvei oleh PPL, nanti diusulkan untuk dibangun, bisa jadi penahan banjir, bisa jadi nanti perbaikan saluran irigasi, judulnya atau apa aja lah, nama kegiatannya nanti akan disesuaikan dengan anggaran di dinas. Itu. Yang kuncinya usulan aja sampaikan, nanti yang anggarkan biar DPR, yang usulkan biar Ibu Dewi nanti bisa direalisasikan begitu. Tapi saya katakan tetap harus melalui kelompok tani usulannya. Kalau siring itu digunakan 3 kelompok tani mengairi semua atau 7 kelompok tani, 7-7-nya tanda tangan di situ. Kadang-kadang supaya tidak ini Pak, kadang ada 3 tahu-tahu yang lain tidak setuju, pas tidak dibangun ada yang nolak, ini kan. Jadi semua yang terkena imbas dari rencana dibangun semua mengusulkan 1 proposal boleh ataupun 2 proposal boleh. Itu, makasih. Bu Dewi mungkin nambahkan. Mungkin nanti akan kita usahakan melalui kegiatan RCIT pembangunan saluran irigasi di tingkat usaha tani ya. Kemudian nanti mungkin perlu tambahan seperti pintu air mini, blok bagi biasanya. Itu nanti termasuk dari rangkaian kegiatan irigasi di tingkat usaha tani ini. Kegiatan tersebut di provinsi itu ada melalui kegiatan APBN, melalui Kementerian Pertanian dan Direktorat Sarana Prasarana. Biasanya ada yang membidangi. Kemudian juga nanti di APBD provinsi pun tidak menutup kemungkinan untuk nanti bisa kita usulkan juga. Ya nanti insya Allah. Nanti yang jelas siapkan nanti proposal beserta data-data pendukung, mungkin nanti bisa berupa foto di mana titik-titik yang mau kita buat blok bagi seperti itu kan. Kemudian kondisinya, keadaannya dan lain sebagainya, dan diketahui oleh kepala desa tidak mengetahui bahwa benar ini dibutuhkan, begitu ya Pak ya. Nanti semoga bisa dimasukkan usulannya ke kita. Terima kasih. Iya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh dari Bapak. Boleh. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Muharman, Ketua Kelompok Tani Karangsari, Desa Dusun Tengah. Jadi di sini saya selaku Ketua Kelompok Tani, entah ini bentuknya pertanyaan atau usulan, itu langsung ke yang pertama kepada Kepala Dinas Kabupaten, Provinsi, dan melalui Dewan Provinsi. Ini kami mengalami kendala di irigasi juga, sama dengan yang dari Arang Sapa tadi. Ada sekitar kurang lebih 20 hektar lahan kami yang belum pernah tersentuh oleh irigasi. Belum pernah tersentuh oleh irigasi. Irigasinya itu manual, gotong royong. Apabila banjir sekali habis dibuat lagi. Itulah sampai kini belum pernah tersentuh. Itu kalau bisa kami mohon kepada bapak-bapak yang di depan, baik itu kabupaten, provinsi ataupun melalui komisi DPR provinsi, untuk solusinya bagaimana agar lahan kami sawah itu kira-kira kedepannya mendapatkan bantuan atau bangunan irigasi sekitar kurang lebih 20 hektar.
Dan di sini juga Pak ada kaitannya dengan pertanian juga walaupun bukan bentuknya sawah. Tadi malam kebetulan kami didatangi lebih kurang 10 orang. Itu dia ingin membentuk kelompok berburu babi. Aku rasa itu juga ada kaitannya dengan pertanian, Pak. Jadi dia juga minta dan bertanya kepada kami, dia mau bentuk kelompok, dia juga minta sejenis bantuan untuk peralatan berburu, mulai dari waring, jaring, lapun, sekaligus anjing gitu ya kan. Jadi itu ada dua sesi yang perlu saya tanyakan atau saya sampaikan. Mohon gimana kira-kira jalan keluarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak. Ada 2 pertanyaan nih terkait dengan solusi dan juga saran ya. Mungkin bisa dijawab sama Arya Sosial dulu. Oke, terima kasih Pak Muharman, Dusun Tengah. Jadi Pak Muharman ini saya tanggapi yang paling bawah dulu Pak, yang RPHB, Regu Pengendali Hama Babi. Jadi Regu Pengendali Hama Babi ini itu ada di Dinas Pertanian. Nanti silakan Bapak bentuk kelompok regu pengendalinya atau regu RPHB-nya, ya. Tapi regu ini beda dengan kelompok tani. Nanti induknya ini masuk ke Perbakin. Pembinaan kalau nanti aktif itu ke Perbakin. Tapi aktivitas dan sarananya boleh diusulkan lewat program pertanian. Nanti setelah itu terbentuk, ADRT-nya punya, masukkan ke proposal ke kita. Tahun kemarin kita ada pengadaan lapun. Lapun itu yang bulat ngerucut itu Pak. Kami belum tahu di sini ada kelompok. Kalau kelompok sudah dapat bagian Bapak Lapacak masang lapun. Nah tapi segera oleh karena ini adalah wacana baru. Kemarin kebetulan waktu COVID 2 tahun babi ini habis Pak Ketua. Nah kini ulang lagi. Ya. Silakan segera dibentuk kelompok RPHB-nya, sampaikan proposal. Nanti proposal itu akan kami tembuskan juga ke provinsi, direkomendasikan. Yang mana yang cepat Pak? Ikan sepat, ikan gabus. Ada anggaran dari kami pengadaan lapun segera kami tindak lanjuti, ataupun nanti provinsi juga bisa menindaklanjuti itu. Kami respect dan ini kami akan jadi salah satu catatan. Terus yang kedua langsung yang irigasi tadi Pak Jun. Jadi irigasi Bapak ini itu ada sekitar luasan 20 hektar. Irigasi yang luasan 20 hektar ini itu termasuk irigasi desa, bisa nanti itu kategori embung, bisa itu masuk dalam kategori irigasi desa. Benar, Bapak ini sudah pintar ini. Dia langsung menyantumkan luasan hamparan. Jadi kalau sudah menyantumkan luas hamparan, masalah berapa panjang saluran, berapa dana saluran, itu tidak mengusulkan. Dia cuma mengusulkan dampak. Ini benar dengan program dana tugas pembantuan, soalnya variabel yang sangat dihitung dalam membangun irigasi itu adalah luas hamparan yang terdampak. 20 hektar Pak, ini kebetulan Kabit TP Bu Kadis, itu ada rasionya. Dulu pernah tahun ini kebetulan kita program ini kena refocusing. Biasanya satu paket dia per paket itu dengan luasan minimal 25 hektar. Nanti Bapak coba didata lagi luasan lebih dari 25 hektar itu sudah sah mendapat satu paket titik yang bersumber dari dana tugas pembantuan. Yang tak kalah penting, fotokan, gambarkan kondisi sawahnya, luasan hamparannya dicantumkan di situ buat proposal. Proposalnya ini akan kami tindak lanjuti langsung ke proposal kementerian, ke Dirjen PSP, langsung ke dinas provinsi, dan langsung kami simpan terarsip untuk anggaran APBD. 3 lubang tempat kita numbur kayaknya tuh Pak. Masuk hidup penuh. Coba pemahaman ya. Satu lagi kepalang mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Junaidi atau ini Pak Ibu Kadis. Irigasi juga. Nah irigasi yang tadi ini tolong nanti dipoto kondisi irigasinya, apakah itu perlu penambahan bronjong, apakah itu salurannya, ataukah nanti itu berbentuk bendung atau embung. Silakan nanti itu dipotong. Dan jangan lupa cantumkan juga luas lahan yang terdampak. Sekali lagi,
luas lahan yang terdampak. Pak, irigasi ini mengairi sekian hektar. Luasan hektar ini sangat mempengaruhi atas usulan kita. Ya, tolong ini kesempatan yang baik ini kita manfaatkan dan jangan pakai lamo buat usulannya. Ya, kalau bisa hari ini dapat kesempatan, hari ini garap rapat kelompok, langsung ambil dokumentasi, hitung luasan segala macam, sampaikan pagi proposalnya. Lebih cepat, lebih bagus. Ya, sepakat Pak ya? Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya, Pak Jun. Kita bersama dengan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu, PLT Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu dan juga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum kita sampaikan, tapi mungkin karena terbatasnya waktu, kita akhiri. Saya Wendy Ade Putra, mohon pamit undur diri, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BETV. Oke. Napal Jumur akan diwakili oleh Bapak Syahri. Selanjutnya kelompok tani Mekar Baru, Zakirin. Ini Pitar Jaswono. Waktu panen berapa?